Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait materi analisa financial knowledge terhadap financial behavior. Perkenalkan, nama saya Siti Nutriawi selaku moderator. Saya Roberto Dando sebagai presenter. Saya Francisca sebagai presentasi. Saya Vila ini sebagai pembuat. Pertama kita akan membahas tentang definisi dari financial knowledge yang akan dibacakan oleh Roberto Dando. Oke, selanjutnya kita akan membahas financial knowledge. Definisinya adalah kemampuan individu untuk mengetahui dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah, teori, serta konsep-konsep keuangan, mencakup pemahaman tentang pengelolaan uang, tabungan, kredit, investasi, dan risiko keuangan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Pentingnya financial knowledge ada 5. Pertama itu perencanaan keuangan, kedua kelola pendapatan, ketiga keputusan yang tepat, keempat mengurangi risiko, dan kelima mendorong investasi. Selanjutnya ada indikator financial knowledge. Pertama itu ada pengetahuan pengelolaan pendapatan, kedua itu ada pengetahuan tabungan dan investasi, ketiga itu ada pengetahuan kredit dan utang, keempat pengetahuan perencanaan dan keuangan. Financial behavior. Financial behavior juga ada pengertian dan pentingnya. Pengertiannya adalah perilaku individu dalam mengelola keuangan yang mencerminkan bagaimana seseorang merencanakan, menggunakan, dan mengendalikan sumber daya keuangan berkaitan dengan kebiasaan dalam mengatur pengeluaran, menabung, dan berinvestasi, serta mengelola utang. Selanjutnya pentingnya financial behavior. Ada 5, yaitu kelola pengeluaran, kedua kebiasaan menabung, ketiga perencanaan jangka panjang, keempat hindari konsumtif, dan kelima kesejahteraan finansial. Selanjutnya indikator financial behavior, yaitu yang pertama kebiasaan menabung. Sejauh mana individu secara rutin menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung demi masa depan. Yang kedua pengelolaan pengeluaran. Kemampuan individu dalam mengontrol dan mengatur pengeluaran agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. 3. Perencanaan keuangan. Kemampuan dalam menyusun anggaran bulanan serta menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan terstruktur. 4. Pengendalian diri dalam konsumsi. Kemampuan individu dalam menahan diri dari pengeluaran yang tidak penting atau bersifat konsumtif. Selanjutnya analisis finansial behavioral dan financial knowledge pada karyawan PT Herbal Salam. Analisis menunjukkan bahwa financial knowledge karyawan PT Herbal Salam berperan penting dalam membentuk financial behavior. Karyawan dengan pengetahuan keuangan yang baik lebih cenderung memiliki kemampuan pengelolaan pengeluaran, penabung, dan merencanakan keuangan dengan lebih bijak. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan keuangan menyebabkan perilaku konsumtif dan kurangnya perencanaan yang sehingga peningkatan financial knowledge menjadi kunci untuk memperbaiki financial behavior karyawan. Sekian untuk pemaparan materi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Revista dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara memastikan bahwa pengetahuan keuangan manajemen digunakan untuk pertumbuhan perusahaan, bukan untuk memanipulasi laporan keuangan. Terima kasih. Dan berikutnya Perkenalkan, saya Fira Ramadhani dari kelompok 4 izin bertanya, bagaimana cara perusahaan mengukur apakah peningkatan financial knowledge benar-benar memberikan perubahan nyata terhadap financial behavior karyawan? pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Alfi. Pertanyaannya, jika seseorang karyawan memiliki pendapatan tinggi tetapi financial knowledge-nya rendah, bagaimana dampak terhadap kondisi keuangan pribadi dalam jangka panjang? Jawabannya, jika seorang karyawan memiliki pendapat tinggi tetapi financial knowledge-nya rendah, maka kondisi keuangan pribadinya dalam jangka
Menjawab pertanyaan dari Farisa dari kelompok 9, pertanyaannya adalah jika seseorang memiliki financial knowledge yang baik tetapi financial behavior yang buruk, apa penyebabnya? Nah, jawabannya adalah penyebabnya bisa karena pengetahuan keuangan tidak selalu diikuti dengan pengendalian diri dan kebiasaan yang baik. Seseorang mungkin sudah paham cara mengatur uang, pentingnya menabung atau bahayanya utang, tetapi tetap sulit penerapan karena faktor gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan yang tidak menentu, dan kebiasaan impulsif dan kurangnya disiplin, hingga tekanan sosial seperti ingin terlihat mengikuti tren atau FOMO. Marisa, apakah jawabannya sudah sesuai? Cukup, makasih. Jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah bahwa financial knowledge atau pengetahuan keuangan memiliki pengaruh besar terhadap financial behavior atau perilaku keuangan seseorang. Pengetahuan keuangan membantu seseorang memahami cara mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan utang dengan baik, sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi